Sekarang kita akan membahas mengenai data structure pada pemrograman Python. Kali ini ada beberapa konten yang akan kita bahas. Di antaranya adalah string yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah tipe data tuple. Yang ketiga adalah list. Lalu kita akan hands-on practice. Ya, jadi saat ini kita belum membahas seluruh tipe data struktur yang ada di Python. Kita akan membahas 3 dulu. Nah, nanti setelah itu baru kita akan melanjutkan tipe data yang lain. Oke, yang pertama adalah string. Ya. Review kembali bahwa di Python, untuk mengetahui bahwa itu adalah suatu string atau bukan, string itu berada di antara 2 tanda petik atau 1 tanda petik. Contoh yang di bawah ini, Michael Jordan, ya, di antara 2 tanda petik. Atau bisa juga hanya 1 tanda petik, ya, Michael Jordan. Lalu, string itu bisa berupa digit, ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa juga spasi, ya, misalkan di antara 1 dan 2, 2 dan 3 ada spasi di situnya. Nah, itu pun bisa dianggap sebagai string. Selain itu pun, karakter khusus pada suatu penulisan seperti @ tanda pagar, angka 2, underscore, dan lain sebagainya, itu pun bisa dijadikan sebagai string selama berada di antara 2 tanda kutip. String ini memiliki indeks, di mana indeks tersebut dimulai dari 0. Contoh, string Michael Jordan. Dia memiliki indeks dari 0 hingga ke 13. Artinya, ketika kita ingin mengambil huruf M dari variabel name, kita dapat menggunakan anotasi kurung siku, lalu di tengahnya ada angka indeks tersebut. Dalam hal ini, huruf M ada di indeks ke 0. Lalu, di indeks ke-6 adalah huruf L. Dan indeks terakhir atau yang ke-13 adalah huruf N. Seperti itulah dalam menentukan indeks dalam suatu string di pemrograman Python. Ya, jadi setiap huruf, karakter, ataupun spasi selama berada di tanda petik 2 ini itu memiliki indeks. Contoh, di indeks ke-7 dia kosong di sini. Artinya ini adalah spasi kosong. Selain itu, kita pun dapat mengambil indeks dari angka negatif. Ya, kita mulai dari yang tadi, ya, huruf N, di mana ini adalah indeks terakhir. Nah, jika Anda menggunakan angka negatif, artinya yang posisi terakhir indeks tersebut dianotasikan dengan -1, -2 untuk yang kedua, -3, dan seterusnya sampai minus ke-14. Contoh, ketika Anda ingin mengetahui huruf L, maka dia berada di indeks -8. Begitupun untuk huruf C, di situ lokasinya ada di -12, ada di sini. Selain itu pun, fitur yang ada pada string adalah slicing, atau yang kita sebut sebagai pemotongan. Maksudnya apa? Misalkan dari variabel name, di mana name tersebut adalah string berupa Michael Jordan, lalu Anda dapat memotongnya. Misalkan dari indeks ke-0 hingga ke indeks ke-4. Sehingga ketika kita memanggil fungsi tersebut, hasilnya adalah MICH. Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi dimulai dari indeks tersebut dan angka 4 ini adalah sebelum indeks tersebut. Artinya huruf terakhirnya adalah di indeks yang ketiga. Begitupun ketika Anda ingin mencoba slicing antara 8 sampai 12, sehingga huruf J ada di ke-8 dan sebelum indeks ke-12 adalah indeks 11. Ya, sehingga huruf terakhir pada slicing ini adalah huruf D. Itulah salah satu fitur yang dinamakan string slicing. Fitur selanjutnya adalah stride. Stride ini jika Anda ingin mencoba mengambil indeks
yang ada di dalam string yang Anda miliki, di situ ada angka terakhir, angka 2. Ya. Jadi kalau misalkan Anda kosong di depannya, titik 2, kosong, lalu titik 2, kosong, artinya dia include seluruh indeks yang ada di string ini. Dan angka 2 ini diloncati 2 indeks. Misalkan untuk titik 2, lalu ada angka 2 terakhir, dia akan mengambil huruf M, C, A, L, J, R, A. Kita lihat dari sini. Oke. Kita lihat dari sini. Yang pertama adalah M, lalu dilompati 2, C, dilompati 2, A, dilompati 2, L, dilompati 2 lagi, J, lalu R, dan terakhir adalah A. Ya, itulah yang dinamakan sebagai stride. Contoh kedua, di sini kita memiliki slicing seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, slicing antara 0 sampai 5. Berarti jika kita lihat adalah dari sini sampai ke sini. Ingat, yang terakhir adalah di angka 4. Ya, tapi dimulai dari angka 0. Lalu dilangkahi 2 indeks di sini. Ya, sehingga outputnya adalah M, lalu C, lalu A. Ya, seperti itulah fungsi stride pada string Python. Selanjutnya adalah len, fungsi len. Apa itu len? Len ini adalah kita ingin mengetahui ada berapa anggota yang berada di dalam string tersebut. Ya, untuk menghitung len, kita mulai dari 0, dari sisi indeks, ya. Namun dari anggotanya, kita hitung satu persatu. Dari M hingga huruf N. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sehingga outputnya adalah 14. Ya, di dalam string Michael Jordan tersebut ada 14 anggota. Termasuk yang spasi ini. Termasuk di dalam perhitungan. Selanjutnya adalah operasi pada string. Ya, misalkan Anda memiliki variabel pertama yaitu name. Name ini berisi Michael Jordan. Ya. Nah, lalu Anda memiliki variabel kedua namanya statement. Di mana statement itu adalah name ditambah string baru is the best. Seperti itu. Nah, sehingga ketika Anda memanggil statements, ya, ini mistypo ya, harusnya statement. Nah, ini dihapus. Statement. Lalu hasilnya adalah dari string yang ada di name, variable name ditambah dengan string yang baru. Sehingga hasilnya adalah Michael Jordan is the best. Ya, dengan menambahkan tanda plus. Selanjutnya adalah operasi asterik, ya, atau perkalian. Seperti yang kita bahas ketika kita mendefine ekspresi perkalian pada operasi matematika di Python. Ini pun bisa digunakan untuk string. Misalkan kita punya angka 3 dikali Michael Jordan. Sehingga hasilnya adalah 3 Michael Jordan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Seperti itu untuk operator perkalian pada string. Selanjutnya adalah sifat dari string itu sendiri. Nah, sifat string itu adalah immutable. Artinya, kita tidak dapat mengubah anggota yang ada di dalam string index tersebut. Maksudnya apa? Misalkan, kita memiliki variabel namanya name, di mana isinya adalah Michael Jordan. Ya. Kita tahu bahwa name kurung siku 0, artinya kita ingin mengakses indeks pertama dari string Michael Jordan ini. Nah, lalu indeks pertama ini kan hurufnya M. Ya. Lalu kita ingin mengubah huruf M itu menjadi huruf Z. Nah, itu tidak dapat dilakukan. Ya, nanti Anda akan diingatkan oleh pesan error oleh Python interpreternya. Namun, jika Anda mencoba merename ulang
Ya, jadi name sama dengan name plus is the best, sehingga name yang baru variabelnya diganti menjadi Michael Jordan is the best. Selanjutnya adalah escape sequence. Ya, misalkan kita mencoba menulis Michael Jordan, lalu di sini ada /t is the best. Artinya adalah dari /t tersebut, setelah huruf terakhir, di sini ada spasi, maka fungsi tersebut adalah mewakili tab, seperti kita menekan tombol tab pada keyboard kita. Ya, jadi spasi dengan menggunakan tab, yaitu dengan /t. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menulis slash saja, seperti itu? Nah, escape sequence untuk tanda double slash seperti ini, maka outputnya adalah single slash. Ya, jadi ketika Anda ingin misalkan 3 dibagi 2 gitu ya dalam bentuk string. Nah, Anda harus menulisnya seperti ini. 3 double slash 2, maka outputnya nanti adalah 3/2. Ya, ini string ya, ini bukan operasi matematika. Nah, ini penulisan di dalam suatu anggota yang ada di dalam string. Contoh lainnya, misalkan, oke, Anda tidak ingin bahwa garis miring ya tersebut menjadi suatu escape sequence. Ya, kalau garis miring n ini equal to enter sebetulnya. Nah, namun outputnya kok hello garis miring n. Jadi ini seolah-olah tidak mengeksekusi escape sequence karena di depannya ada huruf R. Ya, jadi dia akan membaca row-nya yang ada di dalam dua tanda petik ini. Ya, sehingga semuanya yang ada di dalam dua tanda petik ini, walaupun di situ ada escape sequence, dia dianggap sebagai string. Ya, sehingga outputnya pun sama persis. Ya, di sini ada huruf R di depannya. Selanjutnya adalah metode pada string. Ya, misalkan ya. Contoh, kita punya string A. Lalu kita implementasikan metode yang sudah ada di dalam Python package. Lalu A ini menjadi B. Ya, mungkin ada perubahan setelah kita mengimplementasikan metode tersebut. Contoh, saya punya A sama dengan ubah menjadi huruf kapital misalkan. Nah, di sini ada yang dinamakan sebagai metode upper. Ya, sehingga ketika kita lihat ubah menjadi huruf kapitalnya seluruhnya huruf kapital. Ya, penulisan sintaksnya adalah seperti ini. A sama dengan ubah menjadi huruf kapital, lalu variabel kedua A dot upper. Ya, sehingga ketika kita mengeksekusi B, hasilnya adalah seluruhnya huruf kapital. Selanjutnya adalah replace, salah satu metode pada string. Ya, ini contoh Cristiano Jordan is the best. Kok jadi berubah? Harusnya kan Michael. Nah, yang dilakukan adalah, misal Anda memiliki variabel A sama dengan Michael Jordan is the best. Nah, Anda ingin mengubah Michael-nya menjadi Cristiano. Ya, sehingga B sama dengan A.replace, cari kata-kata yang ada di dalam string tersebut, misalkan Michael, koma, artinya diubah dengan Cristiano. Sehingga hasilnya adalah Cristiano Jordan is the best. Selanjutnya adalah metode find. Di situ misalkan kita ingin mencoba melihat apakah EL ini ada di dalam anggota string yang sudah kita define sebelumnya dalam variable name. Nah, sehingga Python akan mencarikan ada di mana L ini. Ya, ternyata di situ kita lihat ada di indeks ke 5 dan 6. Ya, yang dihitung adalah yang pertama. Sama halnya untuk yang kedua, name.find George. Yang pertama adalah huruf J, di mana dia ada di indeks ke 8. Lalu bagaimana jika kita mencari sesuatu yang nggak ada di dalam string, misalkan angka 15. Ya, angka 15 itu nggak ada di dalam string Michael Jordan itu. Nah, sehingga ketika kita mencoba menuliskan name.find angka 15, nanti hasilnya adalah -1. Artinya dia tidak dapat menemukan
angka 15 di dalam string ini. Kira-kira seperti itu teori mengenai string yang cukup singkat. Sebetulnya masih banyak fungsi-fungsi string yang dapat dimanfaatkan dalam pemrograman Python. Namun, untuk saat ini kita hanya membahas sampai sini. Dan selanjutnya kita akan hands-on langsung dengan menggunakan Jupyter Notebook.